Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan nikmat itu alhamdulillah kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita dinul haq, agama yang benar, yakni dinul Islam, agama Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap mukmin tentunya akan mendambakan yang namanya kehidupan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tentunya akan mendambakan daripada kehidupan yang bahagia ia di dunia, lebih-lebih nantinya ia bahagia di akhirat. Seorang mukmin tentu akan mendambakan keberuntungan atau kebahagiaan yang senantiasa mengantarkan dirinya kepada Rabbul Alamin dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mu'minun menjelaskan tentang bagaimana orang mukmin itu yang beruntung. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Telah beruntunglah orang-orang yang mukmin. Orang mukmin itu kita tahu bahwa orang mukmin itu tasdiqun bil qalbi wa iqraru bil lisan wa tasdiqu bil wa amalun bil arkan. Kita tahu orang mukmin itu adalah orang yang dia benarkan dengan hatinya apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian dia ikrarkan, dia ucapkan dengan lidahnya bahwa dia benar-benar meyakini akan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu wa amalun bil arkan, kemudian dia lakukan atau diamalkan dengan anggota tubuhnya. Maka ini orang yang disebut dengan orang yang mukmin. Maka Allah menyebutkan orang yang beruntung itu adalah orang yang mukmin. Orang mukmin yang seperti apa? Allah melanjutkan dalam ayatnya, alladzihum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya itu ada khusyuk. Jadi orang yang beruntung ini adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kita tahu bahwa sesungguhnya khusyuk itu adalah sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang mungkin kita susah atau sulit untuk meraihnya. Akan tetapi jika kita benar-benar hadirkan hati kita untuk senantiasa untuk iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, hanya beribadah kepada Allah dan minta pertolongan hanya kepada Allah. Jadi khusyuk ini adalah bagaimana kita menghadirkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita sholat keannaka tamutu ghadan, ketika kita sholat kita seakan-akan tidak akan hidup setelah kita melaksanakan sholat ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang beruntung, kata Allah, mukmin yang beruntung yaitu mukmin yang apabila dia khusyuk dalam salatnya. Yang kedua, orang-orang yang beruntung, kata Allah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang
yang senantiasa menjauhi daripada perbuatan ataupun perkataan yang lagho, yang sia-sia. Kita bisa lihat lebih-lebih di bulan puasa ini, banyak daripada kita yang sesungguhnya tidak memanfaatkan daripada momen-momen atau keutamaan yang ada pada bulan puasa ini dengan melakukan perbuatan atau perkataan yang lagho, yang sia-sia. Contoh misalnya sambil menunggu buka main game, seharian main game. Nah, ini adalah suatu hal yang lagho, yang sia-sia, yang tentunya tidak akan membawa faedah untuk kesempurnaan daripada puasa Ramadan kita. Maka lebih baik kita membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya bacaan kita atau bacaan Al-Quran itu nanti akan datang sebagai syafaat, penolong untuk kita yang membacanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka orang yang beruntung kata Allah, mukmin yang beruntung kata Allah adalah yang kedua, mukmin yang mereka itu menghindari atau menjauhi daripada perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah melanjutkan daripada orang-orang mukmin yang beruntung itu adalah yang ketiga, orang yang beruntung walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang senantiasa membayar daripada atau membayar zakat. Inilah orang-orang yang beruntung. Zakat sebagai penyuci yang menyucikan diri kita atau mensucikan daripada harta-harta kita. Inilah fungsinya daripada zakat. Maka orang yang beruntung kata Allah adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang senantiasa membayar daripada zakatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang beruntung selanjutnya adalah orang-orang yang walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang senantiasa menjaga farajnya, menjaga kemaluannya dari berbuat yang tidak baik, dari berbuat zina kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia jaga dari segala hal yang tentunya membuat daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa kata Allah ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, maka kecuali kepada istri-istri mereka, maka itu tidak mengapa. Kepada hamba sahaya mereka, maka itu pun tidak mengapa kata Allah. Orang-orang yang senantiasa di luar batas, di luar daripada istri-istri mereka ataupun hamba sahaya mereka, kata Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang melampaui batas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan selanjutnya orang-orang yang mukmin yang beruntung ini adalah mukmin yang walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yang apabila diberikan dia amanah oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dia berjanji kepada orang lain, dia menunaikan akan amanah dan janji itu. Maka apabila dia tunaikan janjinya, dia tunaikan amanah-amanah yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang senantiasa beruntung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun selanjutnya adalah orang-orang yang senantiasa mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang walladzina hum lis-sholati hafizun, orang-orang yang senantiasa menjaga daripada salatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwa
Sesungguhnya sering kita melalaikan daripada sholat ini. Mungkin ketika azan kita masih mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Kita masih sibuk dengan kerjaan kita. Ketika azan dikumandangkan, kita masih asik dalam kerjaan kita. Maka orang yang seperti ini tentunya tidak akan mendapatkan keberuntungan. Karena orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa menjaga daripada sholatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang beruntung yang telah disebutkan tadi, yaitu orang-orang yang senantiasa khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang membayar daripada zakatnya, orang-orang yang senantiasa menghindari atau menjauhi daripada perkataan yang sia-sia, orang yang senantiasa menjaga daripada farajnya untuk berbuat yang tidak benar, orang yang senantiasa melaksanakan amanah-amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunaikan janjinya, orang-orang yang senantiasa menjaga daripada sholatnya, maka kata Allah, mereka itulah orang-orang yang akan diwarisi. Ulaika humul warisun, orang-orang yang akan mendapatkan warisannya Allah. Apa warisannya Allah? Warisannya adalah humul warisun al-firdaus, yaitu dia akan mendapatkan warisan dari Allah yang berupa surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya mewarisi, khalidina fiha abada, selanjutnya mereka akan kekal di dalamnya. Kita tahu surga firdaus itu adalah surga yang tertinggi, yang paling ajmal. Maka kata Nabi, fa idza sa'altumul jannah, maka fas'alullahu jannatul firdaus. Apabila engkau meminta daripada surganya Allah, maka mintalah surga firdaus. Fa innaha awsatu aw ajmal. Maka sesungguhnya surga firdaus itu adalah surga yang paling tertinggi dan surga yang paling indah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita tergolong daripada orang-orang mukmin yang senantiasa mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya kelak akan mendapatkan warisan, yang warisannya adalah surganya firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian untuk singkat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.